Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar, berjumpa kembali dengan Ibu Uswah di video pembelajaran berteman. Belajar tematik menyenangkan. Teman belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Teman belajar, kali ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Teman belajar, ingat selalu pesan ibu ya untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Teman belajar, jangan lupa ya, subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, and comment. Teman belajar, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman belajar, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.8, yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Materi pembelajarannya adalah yang pertama, menentukan letak gagasan utama pada setiap paragraf. Yang kedua, menentukan informasi penting berdasarkan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, membandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks. Yang pertama, menentukan letak gagasan utama pada setiap paragraf. Teman belajar, masih ingat kan materi tentang gagasan utama yang sudah kita pelajari di subtema 2? Nah, teman belajar bisa mempelajarinya kembali dengan membuka link yang ada pada deskripsi ya. Teman belajar, setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama atau yang disebut ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, teman belajar, ayo kita membaca. Disajikan teks non-fiksi yang berjudul Wujud Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara. Teman belajar bisa membaca teks tersebut di buku siswa tema 6 di halaman 84 sampai 86. Teman belajar, setelah kita membaca bacaan di atas, sekarang ayo kita berlatih. Teman belajar, coba sebutkan gagasan utama pada setiap paragraf dan letaknya ya. Kemudian tuliskan pada kolom berikut.
Contohnya, pada paragraf 1, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab. Letak gagasan utamanya ada di awal paragraf. Nah, teman belajar, silahkan lanjutkan tentukan gagasan utama dan letaknya pada paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6. Selanjutnya, menentukan informasi penting berdasarkan gagasan utama pada setiap paragraf. Teman belajar, teks non-fiksi yang terdiri dari beberapa paragraf memiliki informasi penting pada setiap paragrafnya. Informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Lalu, bagaimana cara menentukan informasi penting? Teman belajar, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Disajikan teks non-fiksi yang berjudul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Teman belajar, sebetulnya teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Namun, Ibu hanya mencontohkan satu paragraf saja ya. Dari paragraf tersebut, kita bisa menentukan informasi penting. Dari mana informasi penting itu kita tentukan? Yaitu dari gagasan utama. Berarti, untuk menentukan informasi penting, kita harus menentukan gagasan utamanya terlebih dahulu. Teman belajar, masih ingat kan bahwa gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Jadi, untuk menentukan gagasan utama, kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kira-kira kalimat utama pada paragraf tersebut yang mana ya? Apakah kalimat yang ada di awal paragraf? Atau kalimat yang ada di akhir paragraf? Atau kalimat yang ada di awal dan di akhir paragraf? Coba teman belajar bisa menebaknya? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Nah, kalimat yang Ibu tandai dengan warna merah itu merupakan kalimat utama. Pada kalimat utama mengandung gagasan utama. Ibu ulangi ya, kalimat utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jadi, gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nah, kita sudah menemukan gagasan utamanya. Dari gagasan utama tersebut, kita bisa menentukan informasi penting. Jadi, informasi pentingnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Teman belajar, ayo kita membaca. Disajikan teks non-fiksi yang berjudul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Teman belajar bisa membaca teks tersebut di buku siswa kelas 6, tema 6, halaman 99 sampai halaman 100. Nah, setelah membaca teks tersebut, ayo kita berlatih. Teman belajar, teks di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Teman belajar, coba temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya.
Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut ya. Nah, paragraf 1 sudah tadi dijelaskan bahwa gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Coba teman belajar kerjakan paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan gagasan utama dan informasi pentingnya. Selanjutnya, membandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks. Teman belajar, coba kita perhatikan contoh berikut ini ya. Disajikan teks non-fiksi yang berjudul Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Teman belajar, sebelum kita membaca teks secara keseluruhan, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat pada teks tersebut melalui judulnya. Setelah membaca judul tersebut, kita mengharapkan informasi yang terdapat pada teks adalah tentang penghargaan yang diraih oleh Kemenak Banjarnegara dari KPP Pratama Purbalingga. Kemudian, setelah membaca judul, kita akan membaca teks secara keseluruhan mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Di salah satu paragraf, kita menemukan informasi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh KPP Pratama Purbalingga. Oh, jadi informasi yang didapatkan setelah membaca teks secara keseluruhan itu sama dengan informasi yang kita harapkan setelah membaca judul. Jadi, setelah kita bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks secara keseluruhan, ternyata informasi pada judul itu sama dengan informasi pada teks. Nah, selanjutnya teman belajar, ayo kita membaca. Disajikan teks non-fiksi yang berjudul Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Teman belajar bisa membaca teks tersebut di buku siswa kelas 6, tema 6, halaman 117 sampai 118. Nah, setelah membaca teks tersebut, ayo kita berlatih. Teman belajar, teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Coba bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini ya. Nah, teman belajar, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah
برحمتك يا أرحم الراحمين. Teman belajar, Ibu Uswa ucapkan terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran berteman. Belajar tematik menyenangkan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.